Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah sebelumnya kita mempelajari atau berkenalan dengan Flutter, hari ini saya akan memberikan tutorial ataupun cara bagaimana kita untuk menginstal Flutter itu sendiri. Nah, sebelumnya di sini kita masuk ke bagian Flutter di sini, di bagian Get Start. Oke, sebelumnya apa sih yang dibutuhkan untuk kita menginstal Flutter? Yang pertama yaitu bisa kita buka flutter.dev, lalu bagian Get Started. Nah, di sini pilih sesuai dengan operasi komputer kita masing-masing. Misalkan di sini saya menggunakan Windows, kita pilih Windows. Lalu di sini kita download Get Flutter SDK yang terbaru. Lalu setelah di-download nanti kita lanjut ke tools yang kedua yaitu Android Studio. Nah, untuk Android Studio ini fungsinya nanti kita memerlukannya untuk menginstal dari Android SDK ataupun tools tambahan yang nanti akan membantu kita saat mengembangkan sebuah aplikasi. Dan juga di Android Studio ini kita bisa menggunakannya sebagai alat untuk mengembangkan sebuah aplikasi ataupun alat ngodingnya gitu. Lalu di sini juga ada yang ketiga yaitu Visual Studio Code. Nah, untuk Visual Studio Code ini sebetulnya opsional karena biasanya Android Studio itu cukup berat ketika digunakan di device yang mungkin pas-pasan ataupun kurang mumpuni untuk menjalankan Android Studio. Jadi untuk alternatifnya kita ngodingnya di Visual Studio Code ini. Lalu yang keempat adalah Git. Nah, untuk Git ini kita perlukan untuk nanti biasanya version controlling dari aplikasi kita nanti gitu. Jadi kita akan mengupdate sesuai dengan versinya menggunakan Git, ataupun nanti juga bisa ketika Flutter-nya ada sebuah upgrade, kita bisa melakukan upgrade-nya langsung melakukan dengan Git. Misalkan Git upgrade Flutter ke versi yang terbaru seperti itu. Nah, setelah kita menyiapkan semua alat tadi seperti Flutter SDK-nya, lalu Android Studio, Visual Studio, dan juga Git. Kita install masing-masing seperti Android Studio, Visual Studio, dan juga Git. Nah, setelah kita install, kita ekstrak. Nah, setelah kita install, kita ekstrak dari Flutter-nya. Nah, setelah diekstrak nanti akan muncul dokumen Flutter-nya seperti ini. Nah, lalu kita masuk ke folder Flutter yang sudah diekstrak. Di sini pada bagian bawah sini ada yang namanya Flutter Console. Di sini kita buka saja, klik 2 kali, nanti akan muncul command prompt seperti ini. Kita coba cek apakah Flutter-nya sudah siap untuk dijalankan ataupun belum. Bisa kita cek dengan menjalankan seperti ini, Flutter Doctor. Kita coba. Nah, di sini karena saya sudah menginstal dari Android Studio dan juga Visual Studio Code-nya, di sini berarti kita tinggal mengkonfigurasi dari Flutter-nya, yaitu di sini ada bagian Android Tool Change. Nah, untuk yang ini command line tools, error ini tuh berada di Android Studio-nya nanti. Jadi kita harus menginstal tools untuk mendukung kita di saat nanti pengembangan, yaitu SDK Manager-nya. Dan juga di sini Android License. Nah, untuk ini sebetulnya untuk Visual Studio ini jika tidak diinstal juga tidak
apa-apa karena untuk di versi sebelum-sebelumnya kita tidak memerlukan Visual Studio ini. Jadi untuk Visual Studio ini sebetulnya untuk melakukan pengembangan pada bagian desktop ataupun Windows seperti itu. Tapi kan kita akan melakukan sebuah pengembangan atau membuat sebuah aplikasi mobile gitu. Jadi kita tidak memerlukan Visual Studio seperti itu. Nah, lalu kita cek juga pada bagian environment. Kita cek environment variable. Sini kita coba cek apakah sudah ada di sini. Kita masukkan Flutter yang sudah diekstrak tadi ke dalam si path environment variable ini agar terbaca oleh sistem kita seperti itu. Nah, di sini saya sudah memasukkannya. Kita oke saja. Nah, di sini kita oke saja. Lalu kita juga bisa memasukkannya ke sistem variabel yang ada di bawah ini pada bagian path. Nah, seperti ini. Jika sudah memasukkan environment tadi, maka di sini kita bisa langsung ke Flutter console tadi, bisa mengecek apakah yang belum terinstall ataupun belum memenuhi untuk kita menjalankan Flutter seperti tadi, yaitu Android license. Di sini caranya cukup mengetikkan pada line ini seperti ini, Flutter Doctor min Android license seperti ini. Kita jalankan. Nah, di sini ada error karena kita belum menginstal dari Android SDK Manager-nya. Maka dari itu kita buka Android Studio. Nah, di sini juga di Android Studio kita memerlukan sebuah plugin, yaitu plugin dari Dart dan juga Flutter-nya. Jika sudah menginstal plugin Dart dan Flutter-nya, kita masuk ke bagian settings dari Android Studio-nya. Kita masuk ke bagian SDK Manager. Nah, lalu di sini kita pilih Android versi berapa yang akan kita gunakan dalam membuat aplikasi nanti, yaitu seperti untuk versi terbaru saat ini yaitu Android API 33 seperti itu. Ataupun Android yang sedang saya pakai yaitu misalkan Android 12. Nah, maka kita install saja dari si Android 12-nya. Kita apply lalu kita install oke. Nah, setelah selesai seperti ini, kita klik finish saja, lalu kita buka pada bagian SDK Tools. Nah, di sini juga kita seperti yang dibutuhkan tadi, di sini kita memerlukan command line tools pada Android Studio, yaitu yang ini. Android SDK Command Line Tools. Kita install atau kita apply, lalu kita download si Command Line Tools-nya. Nah, setelah Command Line Tools-nya juga sudah selesai terinstall, kita coba cek kembali pada Flutter console tadi. Kita coba cek dengan Flutter Doctor. Kita coba cek apakah sudah terinstall atau belum si command line tools-nya. Nah, di sini berarti sudah tidak ada menandakan bahwa si command line tools-nya sudah terinstall. Nah, di sini kita lanjut dengan Android toolchain-nya ataupun permission ataupun izin untuk kita menggunakan Android gitu. Kita
copy dari Flutter Daftar min Android license ini, lalu kita coba jalankan. Nah, di sini kita diminta untuk mengizinkan dari Android license-nya. Di sini kita ketikkan Y saja, lalu enter sampai izin ini selesai. Nah, jika sudah seperti ini, all SDK package license accepted, berarti Android license tadi sudah selesai ataupun bisa kita gunakan. Lalu bisa kita cek kembali dengan Flutter Daftar. Nah, di sini bisa kita lihat sudah terinstall semua dari Flutter-nya, lalu Android Touching-nya juga sudah, Android Studio dan juga Visual Studio Code-nya. Lalu kita lanjut ke Android Studio. Android Studio seperti tadi kita install SDK platformnya atau Android SDK-nya, versi berapa yang akan kita gunakan. Misalkan kita nanti akan merunning ataupun menjalankan si aplikasi pada device kita. Nah, kita sesuaikan dengan versi dari device kita masing-masing. Misalkan kalau saya di sini Android versi 12. Ataupun jika kita ingin mencoba di semua device juga tinggal kita install masing-masing dari versinya seperti itu. Lalu selanjutnya pada bagian SDK Tools kita memerlukan Android SDK Build Tools dan juga Android Command Line Tools seperti ini. Dan juga di sini ada Android Emulator. Nah, untuk Android Emulator ini nanti bisa kita jalankan di Android Studio-nya langsung gitu. Jadi jika kita tidak menggunakan device asli ataupun handphone kita bisa menggunakan atau menjalankannya di Android Emulator ini. Nah, tetapi seperti yang saya bicarakan tadi, yaitu jika kita menggunakan Android Studio, nah maka Android Emulator ini akan memberatkan pada processing nanti gitu. Jadi kita bisa alternatifnya menggunakan Visual Studio Code seperti itu. Lalu kita lanjut pada bagian plugin. Nah, di sini kita memerlukan plugin dari Dart dan juga Flutter. Nah, nanti juga kita akan muncul perintah bahwa kita memerlukan untuk menginstal plugin Dart dan juga Flutter pada konsol di Flutter konsol tadi. Karena saya sudah menginstalnya, jadi tadi sudah aman, sudah hijau seperti itu. Lalu kita juga memerlukan menginstal plugin ataupun add-ons pada Visual Studio Code. Kita buka Visual Studio Code. Nah, untuk Visual Studio Code akan berada pada bagian sini, extension. Nah, di sini kita install saja Flutter. Nah, yang teratas ini dan juga Dart, agar kita bisa menggunakan si Flutter-nya. Nah, lalu jika sudah menginstal si Flutter dan juga Dart-nya pada extension-nya, bisa kita cek pada bagian view, lalu pada bagian command palette di sini. Lalu di sini kita bisa cek Flutter new project. Nah, di sini akan muncul jika kita sudah berhasil menginstal si extension Flutter dan juga Dart. Nah, di sini kita klik saja jika ingin membuat sebuah project Flutter baru. Nah, karena saya akan sekalian menampilkan
bagaimana cara menampilkan Hello World pada Android Studio ataupun pada Flutter ini. Kita coba di Android Studio saja karena sekalian nanti kita bisa menjalankan si Android emulatornya. Nah, untuk di Android Studio nanti akan langsung otomatis muncul pada bagian halaman utama pada project di sini. Di sini kita klik New Flutter Project saja. Nah, lalu di bagian kiri sini kita pilih Flutter. Lalu di sini kita pilih atau kita arahkan pada direktori kita menyimpan Flutter. Kita klik OK. Seperti ini. Lalu kita next. Nah, di sini kita beri nama projectnya, misalkan project pertama Flutter. Nah, untuk format dari nama ini sendiri kita bisa mengubah atau mengganti spasi dengan tanda strip ataupun underscore seperti ini, dan juga pastikan kita memberikan nama dengan huruf kecil agar bisa tersimpan nantinya. Nah, lalu di sini kita pilih di mana kita akan menyimpan si project pertama Flutter ini. Lalu jika ingin menambahkan deskripsi, misalkan di sini deskripsinya project pertama Flutter Hello World seperti ini. Nah, lalu di sini kita juga bisa memilih kita akan membuat apa gitu. Jadi di sini ada berbagai macam, yaitu kita ingin membuat application, plugin, package, modul ataupun skeleton. Nah, karena kita akan membuat sebuah aplikasi, kita pilih application. Nah, lalu kita lanjut pada bagian organization ini. Di bagian organization ini adalah sebuah format di mana jika kita ingin menguploadnya ke Play Store nanti, kita diperlukan untuk menambahkan sebuah format organisasi, seperti misalkan di sini yaitu id.lskk seperti itu, ataupun jika ingin nama masing-masing juga bisa. Kita lanjut mungkin dari Android language ini. Di sini kita bisa memilih dua bahasa, yaitu Java dan juga Kotlin untuk default dari pemrograman Android-nya. Lalu dan juga iOS language-nya juga kita bisa memilih Objective-C dan juga Swift. Nah, dan juga kita lanjut pada bagian platform. Nah, di sini kita bisa memilih kita akan membuat pada bagian apa gitu platformnya. Jadi di sini ada Android, iOS, Linux, macOS, web dan juga Windows. Nah, karena kita akan membuat sebuah aplikasi mobile, kita pilih Android dan juga iOS. Lalu di sini kita finish saja. Nah, setelah di finish, nanti si Android Studio-nya akan otomatis membuatkan kita sebuah project Flutter-nya. Nah, setelah terbuka, di sini akan muncul halaman pertama, yaitu README di sini. Dan juga di sini ada deskripsi yang kita buat tadi. Misalkan di sini project pertama Flutter Hello World. Seperti ini. Nah, lalu kita juga bisa langsung saja membuat atau mengecek si projectnya. Di sini kita pilih pada bagian sini project, lalu kita masuk pada bagian main.dart. Nah, pada bagian main.dart ini ada sebuah demo yang biasanya langsung terbuat oleh si Flutter-nya saat kita membuat project Flutter baru seperti ini. Jadi di sini sudah ada demo, yaitu di sini di dalamnya ada sebuah mainnya. Nanti di sini akan menjalankan pada bagian
My App. Nah, di mana di My App ini ada beberapa widget, yang dimana ada stateless widget, nantinya ada juga stateful widget. Lalu di dalamnya di sini ada material app. Lalu di sini kita bisa menambahkan title. Nah, untuk title ini biasanya nanti akan muncul pada bagian jika kita menampilkan list dari aplikasi yang kita buka, nanti akan tampil Flutter demo seperti ini. Lalu di sini juga kita bisa mengubah temanya. Misalkan di sini temanya warna biru gitu. Lalu pada bagian home-nya di sini kita menjalankan pada bagian My Homepage. Lalu di sini di dalam My Homepage ini kita memerlukan title berupa bebas. Di sini kita jalankan Flutter demo homepage misalkan untuk dari default demonya. Nah, lalu untuk di My Homepage itu di sini ada berbagai macam juga, yaitu ada stateful widget. Lalu di sini title yang harus diisi tadi. Lalu di bawahnya, nah di sini pada My Homepage ini nanti kita akan menampilkan sebuah button dan juga teks berupa angka, yaitu angka 0 misalkan di sini. Lalu saat nanti kita mengklik si buttonnya, nah di sini, maka kita akan menambah dari si angka tadi menjadi misalkan di counter plus di sini. Jadi dari 0 ini kita tambah terus menerus seperti itu. Nah, mungkin bisa kita coba untuk menjalankan dari Flutter demonya. Nah, karena di sini saya akan menggunakan sebuah emulator, kita buka pada bagian sini, Device Manager. Nah, di sini karena kita belum memiliki sebuah virtual device, kita coba buat salah satu. Kita buat satu, misalkan di sini kita bisa memilih model dari emulator atau virtual device yang akan kita gunakan. Misalkan di sini saya coba pilih Pixel 5. Lalu kita pilih next. Nah, di sini kita pilih Android versi berapa yang akan kita gunakan pada emulatornya. Misalkan di sini versi 12. Di sini kita download terlebih dahulu. Nah, oke, setelah di sini si Android SDK ataupun versi Android untuk emulatornya sudah kita install atau download, kita klik finish saja. Lalu kita pilih yang sudah kita download tadi, kita next. Nah, lalu di sini kita misalkan bisa beri nama. Untuk saya di sini kita beri default saja. Nah, lalu jika kita ingin mengubah dari model si virtual device-nya juga, kita bisa mengubahnya di bagian sini. Kita change, lalu ubah sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu juga jika kita ingin mengubah dari versi si virtual device-nya, kita bisa mengubahnya di sini. Lalu di sini juga ada startup orientation ataupun rotasi dari si virtual device-nya nanti, ingin portrait ataupun landscape. Kita buat portrait saja seperti ini. Nah, dan juga di sini untuk performance dari emulatornya bisa kita atur dengan memilih grafiknya. Misalkan di sini sudah ada keterangannya, jika menggunakan hardware maka kita akan mendapatkan si virtual device-nya lebih cepat gitu. Dan juga jika menggunakan software di sini akan mungkin agak lebih berat seperti itu. Lalu di sini juga kita bisa mengaktifkan dari device frame ataupun tampilan dari handphone itu gitu, dari model si handphone itu. Nah, lalu kita lanjut pada bagian kamera. Nah, di sini juga jika kita memiliki webcam ataupun kamera eksternal, di sini kita bisa mengubah si
kameranya menggunakan kamera yang kita punya gitu. Misalkan di sini bisa kita gunakan webcam ataupun emulated. Emulated ini berarti nanti saat kita menggunakan kamera atau membuka kamera, maka akan ada tampilan seperti simulasi dari kameranya sendiri seperti itu. Kita buat emulated saja. Lalu dan juga di sini juga untuk kamera bagian belakang juga bisa kita atur menggunakan webcam seperti itu. Dan juga di sini bisa kita atur dari network dan juga latensinya, speed dan juga latensinya. Di sini seperti yang tadi grafiknya bisa kita ubah. Nah, untuk pada boot option ini di sini kita bisa memilih cold boot ataupun quick boot. Nah, perbedaannya adalah ketika kita nanti akan memberhentikan si Android emulatornya, jika kita memilih quick boot, maka ketika kita akan menyalakan lagi si Android emulatornya, si proses pada sebelum kita mematikannya akan tersimpan gitu. Jadi tidak akan memulai dari saat si Android virtual device-nya itu mati gitu. Jika cold boot yaitu sebaliknya, jadi kita menyalakan dari awal startup gitu. Misalkan dari awal kita mematikan handphone sampai kita menyalakannya gitu. Saya sarankan dengan kita pilih di quick boot seperti ini. Lalu untuk multi-core CPU ini kita sesuaikan dengan prosesor dari masing-masing device kita. Maksudnya sesuaikan dengan apa yang kita pakai gitu. Misalkan kita menggunakan Intel Core 2 Duo gitu misalkan. Kita harus tahu juga agar tidak terlalu berat, kita mungkin hanya menggunakan di 2 core CPU-nya saja seperti itu. Nah, lalu di sini juga pada bagian memory and storage, di sini kita bisa mengatur RAM, VM heap, dan juga internal storage-nya. Nah, untuk RAM ini bisa kita atur sesuai selera gitu. Misalkan kita ingin 8 GB juga bisa, nanti akan mengambil dari RAM pada PC kita masing-masing. Untuk VM heap ini kita tidak terlalu memerlukan yang besar karena kita akan mengembangkan sebuah aplikasi gitu, bukan sebuah game gitu. Jadi kita tidak terlalu memerlukan si VM heap ini. Nah, lalu untuk internal storage-nya mungkin di sini bisa kita perbesar lagi, misalkan kita butuh 10 GB bisa kita tambahkan gitu. Tapi jika tidak ingin terlalu banyak juga nanti si internal storage ini akan bertambah seiring dengan banyaknya aplikasi ataupun yang kita kembangkan menggunakan si virtual device ini. Jadi nanti akan bertambah dengan sendirinya seperti itu, menyesuaikan dengan si aplikasi. Oke, lanjut. Di sini ada device frame tadi. Di sini kita bisa memilih si frame HP-nya, bisa kita pilih misalkan di sini defaultnya Pixel 5. Lalu di sini juga ada keyboard. Di sini kita juga bisa enable keyboard input atau tidak. Nah, jika tidak nanti maka akan muncul keyboard handphone pada umumnya gitu. Oke, jika sudah sesuai dengan yang kita inginkan, kita finish saja. Lalu di sini bisa kita buka si virtual device-nya. Kita running. Nah, untuk ini, untuk defaultnya saat kita baru pertama kali menginstal Android Studio, si Android Studio ini maka akan running si emulator pada bagian tools di bagian sini di sidebar. Nah, jika kita tidak ingin merunningnya di sini, kita bisa di close terlebih dahulu. Lalu di sini kita bisa men-settingnya pada bagian tools. Pada bagian emulator di sini kita bisa cari.
emulator. Nah, di sini bisa kita hilangkan centangnya, lalu kita apply. Oke. Nah, lalu kita coba running ulang. Nah, maka si Android Virtual Device-nya akan muncul di layar baru ataupun Windows baru seperti ini. Nah, di sini kita tunggu agar si virtual device-nya melakukan startup terlebih dahulu. Nah, jika Android Virtual Device-nya sudah menyala, bisa kita coba langsung menjalankan demo dari Flutter-nya, project pertama Flutter ini. Kita coba langsung running di sini, run main Dart. Nah, lalu kita tunggu untuk si Android Studio ini menjalankan project pertama Flutter kita, yaitu Flutter demo. Nah, bisa sekedar info saja, mungkin jika kita pertama kali merunning dari sebuah project, maka akan sedikit lama saat kita akan merunningnya seperti ini. Jadi mungkin akan memakan sedikit banyak waktu saat kita merunning project nantinya. Nah, jika sudah seperti ini, maka si project pertama Flutter ini atau dari Flutter demonya sudah bisa kita jalankan pada Android emulatornya. Sini juga sudah bisa kita lihat tampil dari app bar-nya sini, title yang ada di sini kita masukkan kan berada pada app bar yang ada di sini. Itu di sini sama, yaitu Flutter demo homepage. Nah, lalu di sini juga fungsi dari button tambah tadi akan menambah dari angka yang ada di sini. Misalkan kita coba klik, nah di sini akan otomatis bertambah 1 sih angkanya. Jika kita klik lagi dan terus seperti itu, maka akan terus bertambah. Nah, di sini kita coba untuk membuat sebuah tampilan dari Hello World. Kita coba di sini kita hapus saja pada bagian My Homepage-nya. Lalu di bagian Home ini kita ubah dengan scaffold. Lalu di dalam scaffold ini kita tambahkan sebuah F bar terlebih dahulu. Misalkan jika kita ingin menambahkan F bar, lalu kita tambahkan sebuah title berupa teks, yang dimana kita beri nama, misalkan di sini project pertama Hello World. Nah, seperti ini. Lalu setelah membuat app bar, kita tambahkan juga sebuah body, di mana di body ini kita coba tambahkan sebuah center agar nanti tulisan dari Hello World-nya di tengah. Lalu kita tambahkan child berupa teks, yaitu misalkan di sini Hello World. Nah, lalu di sini bisa langsung kita save dengan cara Ctrl S, nanti akan otomatis melakukan fitur hot reload. Nah, lalu di sini bisa langsung kita lihat dari perubahannya. Nah, mungkin saya sedikit jelaskan dari bagian scaffold ini. Nah, untuk scaffold ini adalah sebuah kanvas yang nantinya bisa kita gunakan untuk membuat ataupun menambahkan berbagai macam widget ataupun tambahan-tambahan yang kita perlukan. Seperti di sini ada app bar, yaitu yang di atas ini berupa
title, yaitu teks berupa project pertama Hello World seperti ini. Lalu di scaffold juga ada sebuah body, di mana nanti di body ini bisa kita tambahkan berbagai macam widget juga, misalkan yang pada umumnya digunakan seperti center, container, kolom, row, dan banyak lainnya. Di sini saya gunakan center dan juga teks di dalamnya seperti ini. Center untuk menengahkan pada si device-nya, lalu dan juga teks untuk menambahkan si Hello World ini. Nah, untuk di teks ini juga banyak kustomisasi, seperti di sini kita coba perbesar si teksnya. Di sini kita coba beri sebuah style, yaitu text style. Kita coba perbesar dengan font size. Misalkan di sini kita beri 30. Lalu di sini kita Ctrl S saja dan langsung akan terlihat perubahannya pada virtual device-nya seperti ini. Nah, mungkin untuk materi instalasi dan juga Hello World dari Flutter ini dicukupkan sekian. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.